Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya, yaitu pengenalan basic data. Untuk yang saat ini, saya akan melanjutkan yaitu materi arsitektur basis data. Pembahasan di dalamnya terdapat model data dan skema basis data. Yang kedua, arsitektur DBMS dan kebebasan data. Yang ketiga, bahasa antarmuka dari basis data. Yang keempat, yaitu lingkungan sistem basis data. Introduction. Arsitektur database telah mengalami evolusi dari sistem monolitik hingga modular berupa klien atau server. Dasar dari arsitektur DBMS, klien atau server, adalah sistem secara fungsional didistribusikan antara dua jenis modul, yaitu modul klien dan modul server. Untuk modul klien, secara khusus dirancang agar proses dapat berjalan pada sisi komputer klien atau workstation atau PC. Proses yang berjalan pada sisi klien adalah berbagai program, aplikasi, serta interface user dalam mengakses database. Oleh karena itu, pada modul klien ini menangani interaksi user dan menyediakan interface yang user-friendly agar dapat digunakan dengan mudah oleh user klien atau menu form, report, dan lain-lain. Modul server. Untuk modul server itu secara khusus dirancang agar proses dapat berjalan pada sisi komputer server. Modul server biasanya menangani data storage, data access, searching, serta fungsi-fungsi lainnya yang harus dijalankan pada sisi server. Model data dan skema. Salah satu karakteristik dasar utama dari sistem database adalah tersedianya level abstraksi data. Level abstraksi data menyembunyikan detail struktur database sesungguhnya dari pengguna database atau user, yang mana mereka memang tidak terlalu peduli atau penting atau membutuhkan informasi tersebut. Untuk DBMS harus memiliki model data atau data model. Model data adalah kumpulan konsep yang digunakan dalam mendeskripsikan struktur database atau tipe database, relasi, constraint, atau batasan yang menjaga data. Kebanyakan model data berupa operasi-operasi dasar seperti operasi untuk mendapatkan data atau query, update data pada database, delete data, modifikasi, dan lain-lain. Umumnya, operasi dalam model data menentukan aspek dinamis atau tingkah laku dari database. Model data dapat berupa operasi umum, insert, update, delete, and query. Operasi yang ditentukan sendiri menghitung nilai IPK dari objek atau entitas mahasiswa dan lain-lain. Kategori model data. Model data konseptual atau level tinggi, pemodelan data berdasarkan pendekatan sisi user. Model data fisikal atau level rendah, mendeskripsikan detail database bagaimana data itu disimpan. Model data implementasi data atau representasi atau view, memberikan tampilan khusus bagi sisi user yang menyembunyikan detail data yang tersimpan dalam database. Model data konseptual dapat berupa entitas, atribut, dan relasional. Entitas gambaran dari objek atau konsep database, misalnya pegawai, project, mahasiswa, dosen, dan memiliki atribut. Atribut informasi yang melekat pada entitas, seperti entitas mahasiswa memiliki atribut seperti nama, NRB, alamat, telepon, dan lain-lain. Relasi hubungan antar 2 hingga 3 entitas yang saling berelasi, misal dosen mengajar mahasiswa. Skema, instance, dan state database dalam model data sangatlah penting untuk dapat membedakan antara deskripsi database dan data dalam database itu sendiri. Deskripsi database disebut juga skema database. Skema database ditentukan selama dalam perencanaan database dan biasanya tidak selalu mengalami perubahan. Dalam skema database digambarkan dalam bentuk skema, diagram,
atau diagram skema yang menampilkan struktur setiap tipe record data pada tiap-tiap entitas constraint yang terjadi tiap entitas. Dan ini adalah contoh diagram skema database relasional. Bisa dipahami sendiri-sendiri ya. Arsitektur sistem database dan kebebasan data. 3 dari 4 karakteristik penting database yaitu 1. Adanya penyekatan antara program dan data, kebebasan data program dan operasi program, dukungan multiple view, serta menggunakan katalog untuk menyimpan deskripsi database skema. Berdasarkan 3 karakteristik utama database, di atas dapat memberikan gambaran arsitektur sistem database. Arsitektur sistem database dapat digambarkan dalam bentuk arsitektur 3 skema, yaitu atau 3 skema arsitektur. Tujuan dari gambaran arsitektur 3 skema tersebut adalah untuk memisahkan antara sisi aplikasi user dengan struktur fisik database. Arsitektur sistem database dan kebebasan data. 1. Level internal memiliki skema internal, menggambarkan struktur menyimpan secara fisik database. Skema internal menggunakan model data fisikal dan menggambarkan detail lengkap data storage dan akses path database. Level konseptual memiliki skema konseptual, menggambarkan struktur keseluruhan database bagi user. Level konseptual menyembunyikan detail dari struktur penyimpanan fisik dalam mendeskripsikan entitas, tipe data, relasi, constraint, dan operasi user. Biasanya representasi model data digunakan dalam menggambarkan skema konseptual ketika sistem database dibuat. 3. Level eksternal atau view mencakup sejumlah skema eksternal atau user views. Level ini menggambarkan pengaksesan database pada grup user tertentu dan menyembunyikan sebagian data dalam database dari grup user tertentu pula. Data independence atau kebebasan data. Arsitektur 3 skema selanjutnya dapat digunakan untuk menjelaskan konsep dari data independence. Data independence dapat digambarkan sebagai berikut. Jika terjadi perubahan skema pada satu level tertentu, maka tidak akan mempengaruhi atau merubah skema pada level selanjutnya yang lebih tinggi. Bahasa dan interaksi database. Bahasa dan interface database. DBMS merupakan perantara antara user dengan database. Cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh DBMS. Contohnya yaitu SQL, DBase, Quell, dan sebagainya. Bahasa database dibagi dalam 2 bentuk. Ya, sudah dijelaskan yang sebelumnya ini, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language yaitu DML. Bahasa basis data terdapat 2 jenis DML, prosedural dan non-prosedural. Ini sudah dibahas di sebelumnya juga. Contoh prosedural yaitu bahasa C atau C++, PL, SQL, dan sebagainya. Untuk yang non-prosedural yaitu SQL. Bahasa dan interface database. DBMS interface. DBMS menyediakan interface yang user-friendly. Interface menu untuk web client atau browsing database atau menghapus record atau item data. Interface from GUI, Natural Language Interface. Interface untuk user parametric, interface untuk DBA, kemampuan dalam merubah skema internal tanpa harus merubah skema konseptual. Sudah cukup sekian presentasi kali ini. Selanjutnya akan saya presentasikan lagi teori-teori dari basic data, yaitu dasar-dasar basic data. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.